Alkitab atau Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat di surat Al-Baqarah ketika memulai dengan Alif Lam Mim, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan dalikal kitab la raiba fihi. Dalikal kitab la raiba fihi atau dalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ulama menyebutkan kenapa Allah memulai dengan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini sebagai jawaban dari permintaan yang selalu kita pinta setiap harinya, yang tidak sah solat kita kecuali berdoa dengannya, yang kita selalu baca pada setiap rakaat solat kita. Doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk untuk berjalan di jalan yang lurus. Setiap hari wajib kita membaca doa ini. Bahkan harus kita baca minimal 17 kali dalam setiap hari, setiap malamnya. Dan tidak sah solat kita tanpa membacanya, dan mungkin tidak sah keislaman kita tanpa membacanya. Ketika kita minta petunjuk kepada Allah, petunjuk pada jalan yang lurus, Allah langsung menjawab di surat selanjutnya, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan di surat Az-Zukhruf surat ke-43 di ayat ke-43 ketika Allah mengatakan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Di saat itulah engkau berada di jalan yang lurus. Maka ketika kita selalu minta kepada Allah dengan penuh penghayatan dalam setiap solat kita, dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, jawabannya petunjuk untuk kita berada di jalan yang lurus adalah kitab Al-Quran ini. Tidak ada keraguan padanya. Di ayat yang lain di surat As-Sajdah, di awal-awal surat As-Sajdah, surat yang disunnahkan setiap Jumat subuh kita membacanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik sekalian alam. Maka ini hal yang paling patut kita imani dengan keimanan yang sempurna, dan tidak boleh dicampuri dengan secuil pun keraguan pada hati-hati kita, yaitu kitab ini, Al-Quran ini adalah suatu kebenaran yang tidak boleh kita ragui, dan tidak boleh ada dugaan adanya kesalahan pada Al-Quran. Allah mengatakan kitab ini adalah kitab yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang kesalahan, kebatilan pada bagian awalnya, tidak juga pada bagian akhirnya, dan dia datang dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan tidak ada kontradiksi sedikit pun dalam Al-Quran ini, dalam hukum-hukumnya, dalam informasi yang diturunkan padanya, dan apa saja yang ada dalam Al-Quran tidak ada keraguan padanya, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapatkan kontradiksi, saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu surat dengan surat yang lainnya, satu hukum dengan hukum yang lainnya. Tapi itu tidak akan mereka dapatkan karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, tidak boleh seorang mukmin meragukan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak pada kisah-kisahnya. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana hadisan yuftara. Telah ada pada kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka na hadisan yuftara, dia bukan kisah-kisah fiksi yang dibuat-buat, dia kisah nyata
yang benar adanya. Ambil pelajaran dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan hal yang kita juga mesti yakini jamaah sekalian adalah kita yakini bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum undang-undang penetapan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-50, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Siapa lagi dan apa lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang mau meyakini. Persoalannya adalah persoalan yakin tak terhadap hukum yang datang dari Allah. Wajib kita yakini tidak ada hukum yang lebih baik, yang adil, yang tidak ada kezaliman padanya kecuali hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hal-hal yang penting kita buktikan ketika kita mengatakan kitab ini adalah la raiba fihi. Kita benarkan semua apa yang ada di dalamnya dan kita yakin bahwa dialah yang paling pantas untuk mengatur segala urusan kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.